Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih.
kasih, Engkau baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga ACC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari terakhir di bulan Februari, bulan yang luar biasa sekali. Selamat pagi juga, Shalom buat saudara yang masih isoman di rumah. Tetap semangat, ada pengharapan, ada kesembuhan daripada Tuhan. Bersyukur, terima kasih buat kerjasama yang baik daripada semua keluarga ACC dan daripada semua volunteer dan leaders home cell ya. Komunikasi kita sangat baik sehingga kita bisa saling berkoordinasi, sehingga kita bisa cepat sedini mungkin untuk bisa swab jemaat yang bergejala atau keluarga, sehingga cepat dapat minum obat dan vitamin sehingga imunitas dia lebih baik dan cepat sehat. Terima kasih juga, bersyukur karena Tuhan sudah sembuhkan banyak keluarga ACC. Terima kasih luar biasa Tuhan, karena saya melihat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak baik, tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Saya melihat ada sebuah kekeluargaan yang sangat kuat di antara kita. Kita benar-benar menghidupi love God, love people. Kita saling mengasihi di antara kita, saling peduli, sehingga kita bisa saling menopang yang kuat, menanggung yang lemah. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih, bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat sehat pagi ini, cuaca yang baik, kehidupan yang baik, keluarga yang baik, semua yang baik. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu di hari terakhir bulan ini. Berbicara kepada kami, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah di hari terakhir ini kita masih ada di seri yang sama, yaitu mujizat daripada Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk di sebuah judul, sebuah peristiwa di mana ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita mau lihat sama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Ya, Bapak Ibu sudah perhatikan, saya akan baca buat kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus perhatikan di sini, respon Yesus tidak menjawab, respon Yesus cuek. Ini nggak biasanya, karena biasanya Yesus sangat peduli, dia sangat penuh belas kasihan, hatinya sangat mudah tersentuh oleh keadaan-keadaan yang seperti itu. Tapi di momen ini Yesus tidak menjawab. Jadi penulis Injil benar-benar mengatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jadi perempuan ini tidak hanya satu kali panggil Yesus, mungkin dia berkali-kali sampai di sebuah titik dia berteriak panggil Yesus. Karena pasti banyaknya orang di situ, sehingga teriakannya ini membuat murid-murid gak nyaman, sehingga murid-murid bilang, "Yesus, suruh dia pulang aja deh." Nah, dia udah mulai mengganggu kita nih. Saya mungkin bisa membayangkan teriakannya bukan teriakan yang biasa. Kalau sampai itu mengganggu murid-murid, itu berarti dia udah histeris gitu ya, dan sudah mengganggu orang lain juga, sudah buat orang lain gak nyaman. Akhirnya disuruh pulang aja gitu. Lalu ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, sambil berkata mendekat dan menyembah dia. Jadi rupanya Yesus tidak hanya dengan sikapnya dia menolak, tapi dengan ucapannya juga. Dia bilang bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Yesus sedang menegaskan bahwa sebenarnya dia datang hanya untuk orang Israel pada konteks itu. Karena perempuan ini adalah perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi, saudara.
Karena orang Kanaan ini penyembah berhala, mereka menolak Tuhan, mereka menolak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bilang, oh enggak, aku ini untuk orang Yahudi. Tapi perempuan ini enggak menyerah karena sebuah penolakan. Perempuannya tidak menyerah karena dia dicuekin pada waktu itu, tapi dia langsung mendekat. Dikatakan mendekat berarti awalnya ada sebuah jarak yang memisahkan dia, dan dia coba terus mendekat ke arah Yesus. Dan enggak hanya mendekat, tapi Alkitab bilang dia menyembah. Jadi posisi badannya itu berarti dia seperti tersungkur ke tanah, seperti orang sedang menyembah. Dalam konteks zaman itu menyembah bukan dia menyembah angkat tangan gitu, bukan. Menyembah berarti sikap tubuh, bahasa tubuhnya dia langsung tertunduk mungkin sampai ke tanah, sampai kepalanya ini sampai ke tanah, dan tangannya juga di tanah, mungkin sedang menyembah. Dan dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Tapi tindakan itu pun tetap mendapatkan jawaban begini, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tuhan tolak dia lagi. Ini semacam sebuah ujian kepada perempuan ini, saudara. Tapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, dia menyamakan dirinya dengan anjing itu, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia bilang, tapi anjing itu pun, meskipun dia anjing, tapi dia masih bisa makan sisa-sisa remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tanpa Yesus datang ke rumahnya, menumpangkan tangannya dan tengking anak roh jahat dalam anaknya, Yesus hanya bilang, anakmu sembuh, dan anaknya sembuh. Dan sini kita belajar bahwa iman tidak mudah menyerah dengan sebuah penolakan dan keadaan. Terkadang waktu orang sudah bilang mustahil, nggak mungkin, jalan sudah tertutup, sudah nggak bisa lagi, kita langsung mudah menyerah, ya udahlah. Terkadang ada situasi penolakan-penolakan yang kita alami dari keadaan di sekeliling kita, dari orang-orang, dan kita sudah mudah menyerah. Perempuan ini ditolak. Bahkan di kata Tuhan bilang, aku gak akan mungkin bisa berikan roti kepada anjing. Dia bilang, iya, tapi anjing ini pun dapat remah-remah. Saya lihat kerendahan hati wanita ini. Dia mendekat, dia tersungkur, bahkan dia bilang, tapi anjing ini pun masih dapat dari remah-remah meja tuannya. Kerendahan hati yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ini yang membuat dia mengalami mujizat supranatural yang luar biasa. Yesus gak perlu datang ke rumahnya, gak perlu hadir dan tumpangkan tangan bagi anaknya dan berkata pergi kepada roh jahat itu. Yesus hanya bilang sama ibunya, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Hari ini saudaraku, apapun keadaan saudara, ada jalan yang tertutup mungkin, ada situasi rumit yang saudara hadapi, ada keadaan berat yang saudara alami hari ini, ada penyakit yang belum sembuh-sembuh, ada keadaan yang tidak berubah-berubah sampai hari ini. Mungkin ada banyak penolakan yang saudara alami. Mungkin saudara merasa saudara ditolak oleh Tuhan. Kenapa kayaknya saya nggak disembuh-sembuhkan? Kenapa saya seperti nggak dijawab doa saya? Kenapa keadaan saya nggak pernah berubah-berubah? Saya mulai merasa bahwa mungkin Tuhan tolak saya. Karena mungkin saya nggak layak. Mungkin saya orang yang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Kalau itu yang saya alami, itu persis dengan yang perempuan ini alami. Tapi perbedaannya adalah gini, dia tidak menyerah. Dia nggak menyerah. Dia tetap mendekat. Bahkan dia menyembah tersungkur kepada Yesus. Bahkan dia bilang, anjing pun dapat dari remah-remahnya. So lihat kerendahan hati yang tidak menyerah dengan keadaan. Keluarga HCC, situasi apa yang saya alami hari ini, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk menolong saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyembuhkan saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengubahkan keadaan saudara. Ayo bangkit lagi hari ini. Ayo mendekat kepada Tuhan. Come on, worship Jesus. Mari sembah dia, tetap datang sama dia. Keadaan belum berubah, tetap datang sama dia. Situasi masih sama, tetap datang ibadah, tetap sembah dia, tetap doa, tetap saat teduh. Tetap berharap bahwa ada mujizat di dalamnya.
Selalu ada pertolongan Tuhan bagi hidup saudara. Selalu ada jalan yang terbuka. Selalu ada pintu yang terbuka. Selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Saya berdoa agar hari juga Tuhan berkata kepada saudara, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Apa yang saya kehendaki bagi hidup saudara? Mari mulai ucapkan. Saya ingat waktu Given dan Harvest terpapar COVID, setiap malam mereka bertiga dengan maminya selalu berdoa begini. Dia taruh tangan di dadanya dan dia bilang, dalam nama Yesus, tubuhku adalah bait Allah, tubuhku sembuh, tubuhku engkau harus sembuh, engkau harus sehat karena engkau harus melayani Tuhan. Apa yang mereka kehendaki? Mereka kehendaki tubuh mereka sehat karena tubuh mereka harus melayani Tuhan. Apa yang saudara kehendaki bagi hidup saudara? Maka jadilah saudara apa yang saudara kehendaki di dalam nama Yesus. Apa yang saudara kehendaki untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk bisnismu, keuanganmu, masa depanmu, apa yang saudara kehendaki? Datang sama Tuhan, jangan pernah menyerah. Datang sama Dia, maka mujizatnya pasti terjadi. Kalau perempuan Kanaan ini yang awalnya penyembah berhala mengalami mujizat, saya percaya keluarga CC, saudara pun pasti mengalami mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk bulan ini, bersyukur untuk banyak proses, bersyukur bahwa kami mengalami banyak pembentukan Tuhan di bulan ini. Ada beberapa di antara kami yang terpapar COVID jenis Omikron, tapi bersyukur buat kesembuhan, buat pemulihan, bersyukur untuk semua proses Tuhan yang kami alami di bulan ini, bersyukur untuk semua yang baik, karena semuanya baik, semuanya baik. Apapun karena hari kami bisa belajar dari perempuan Kanaan ini Tuhan, kami tidak pernah menyerah dengan penolakan, kami tetap mendekat kepada Tuhan, menyembah sama Tuhan, dan mengharapkan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, engkau yang sedang sakit, engkau sembuh. Jalan tertutup Tuhan buka bagi hidupmu. Tuhan buat mujizat bagi hidupmu. Engkau akan terkagum, terheran dengan berkat penyertaan pertolongan Tuhan bagi hidupmu. Berkat semua jemaat ACC. Terima kasih buat sepanjang bulan ini. Penyertaan, kasih sayang, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi buat kami semua. Dan sepanjang hari ini kami diberkati, kami sehat, kami bahagia bersama dengan keluarga kami. Kami akan masuk di bulan yang baru dengan semangat baru, pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai ketemu di pelajaran yang baru di bulan Maret. Tuhan berkati kita semua selalu sehat, sembuh, semangat, dan bahagia bersama dengan keluarga. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.